Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat cahaya. Kita akan belajar sifat-sifat cahaya ini melalui percobaan-percobaan yang sudah Pak Guru siapkan. Melalui percobaan ini kita akan menganalisis satu persatu sifat-sifat cahaya. Silakan anak-anak bisa praktekkan bersama orang tua di rumah ya. Untuk percobaan yang pertama, silakan anak-anak amati gambar. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan lilin dan 3 karton dengan ukuran dan tinggi yang sama. Lalu lubangi bagian tengah ketiga karton. Yang ketiga, letakkan karton-karton secara sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang, seperti pada gambar. Perhatikan apa yang terjadi. Berikutnya, geserlah posisi setiap karton sehingga menjadi tidak sejajar. Nah, ketika karton-karton sejajar, maka cahaya dari lilin akan bisa terlihat dari mata. Itu menandakan bahwa cahaya merambat lurus. Lalu ketika karton digeser sehingga tidak sejajar, maka sinar dari lilin tidak bisa menembus sampai ke mata. Nah, pada kehidupan sehari-hari, cahaya merambat lurus bisa kalian lihat pada lampu sorot yang biasanya terdapat pada malam. Kalian akan melihat bahwa sinar dari lampu sorot itu akan merambat lurus. Lalu bisa juga kalian lihat pada ventilasi yang terbuka yang ditembus oleh sinar matahari. Untuk percobaan yang kedua, kalian perhatikan gambar. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan benda bening. Apa itu benda bening? Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh sinar atau cahaya, seperti gelas ataupun botol kaca. Berikutnya, letakkan benda bening tersebut di depan tembok atau benda gelap lainnya. Apa itu benda gelap? Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya. Arahkan sinar senter ke arah gelas atau botol atau benda bening lainnya. Perhatikan apa yang terjadi. Menurut kalian, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah sinar dari senter akan melewati benda bening yang sudah kalian gunakan, bisa gelas atau botol kaca. Nah, sinar itu akan menembus benda bening dan berhenti pada tembok atau benda lainnya yang kalian gunakan. Nah, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Untuk percobaan yang ketiga, perhatikan gambar. Yang harus dilakukan adalah siapkan 2 atau lebih cermin. Berikutnya, arahkan sinar dari senter ke arah cermin. Cobalah berbagai posisi cermin yang berbeda. Perhatikan apa yang terjadi. Menurut kalian, apa yang terjadi? Ayo. Nah, jika kalian sudah melakukan, maka yang terjadi adalah sinar dari senter akan dipantulkan ke arah yang berbeda. Ini menandakan bahwa cahaya memiliki sifat yaitu dapat dipantulkan. Untuk percobaan yang keempat, perhatikan gambar. Yang harus dilakukan yaitu siapkan gelas berisi air dan pensil. Masukkan pensil ke dalam gelas. Amati pensil dari sisi samping luar gelas.
apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pensil akan terlihat seperti patah atau bengkok. Ini disebabkan karena pensil melewati dua medium yang berbeda. Medium yang pertama adalah medium udara atau gas, lalu akan masuk ke medium air. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah pensil terlihat seperti patah atau bengkok. Ini disebut sebagai pembiasan. Pembiasan terjadi karena benda melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita bisa melihat kolam yang terlihat lebih dangkal daripada aslinya. Nah, itulah yang disebut sebagai pembiasan. Percobaan yang terakhir, kalian lihat gambar dulu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah siapkan baskom dan juga cermin. Berikutnya, masukkan cermin ke dalam baskom berisi air. Arahkan cermin ke sumber cahaya. Tangkap pantulan cahaya dari cermin dengan menggunakan kertas putih. Apa yang terjadi? Iya, pantulan cahaya dari cermin ke kertas putih akan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni, yaitu warna pelangi, mejingku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Dari yang asalnya cahaya putih, ternyata dapat diuraikan menjadi 7 warna cahaya yang lain, seperti terjadinya pelangi. Nah, anak-anak, dari percobaan yang sudah kita bahas di depan, maka dapat kita simpulkan beberapa sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, itu tadi percobaan-percobaan yang membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Alangkah baiknya kalian praktekkan di rumah dengan didampingi orang tua. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam tentang sifat-sifat cahaya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Pak Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.